yang beriman dan takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali, mulai anak-anak hingga orang tua, laki-laki maupun perempuan, yang sehat maupun yang sakit, baik sendiri maupun berjamaah, baik terdiri maupun duduk, semua mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Bahkan bebatuan, tumbuhan dan seluruh alam raya mengumandangkan takbir untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan mengagungkan dan mensucikan asma Allah Jalla Jalaluhu. Kalimat takbir adalah lafaz yang sangat agung. Islam telah mengajarkan takbir kepada kita agar senantiasa mengagungkan asma Allah Jalla Jalaluhu. Saat azan kita mengumandangkan takbir, saat iqamah kita melafazkan takbir, saat membuka salat kita mengucapkan takbir, saat bayi lahir kita tiupkan kalimat takbir kepada kedua telinganya, saat menyembelih hewan kita pun membaca takbir. Bahkan saat di medan laga kita juga memberikan suara takbir. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka kita tanamkan keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah lah yang memiliki keagungan dan kebesaran. Sungguh hanya Allah yang maha besar dan maha agung, sedangkan yang selain Allah adalah kecil dan lemah. Segala hal yang sering kita bangga-banggakan berupa kekayaan, harta, mobil yang mewah, rumah yang megah, tidak ada berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang kaya jatuh miskin berdarah, betapa banyak orang yang punya jabatan tinggi tiba-tiba menjadi orang yang biasa saja. Kedudukan akan hilang, kekayaan akan sirna, dan kecantikan pun akan habis masanya. Dan hanya Allah lah yang tetap maha agung selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Berbicara tentang hari raya Idul Adha, maka kita akan teringat dengan sejarah perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa, yang patutnya kita teladani dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Pertama, yang patut kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok manusia, seorang nabi dan rasul yang memiliki iman yang kuat dan tangguh dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Berbagai macam ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim tetap lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak dari lulusnya Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah melalui ayahnya sendiri, bukan orang lain, belum lagi masyarakatnya, belum lagi umatnya, tapi ayahnya sendiri yang menjadi ujian pertama bagi dirinya. Ini pula yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah, anak dan istrinya yang menjadi ujian. Ini pula yang dialami oleh Nabi Lut alaihissalam, istrinya yang menjadi ujian. Ini pula yang dialami oleh Sayyidina Muhammad SAW ketika berdakwah, pamannya yang menjadi ujian. Begitu pula yang dialami oleh Nabi Ibrahim, yang menjadi ujian pertama dalam dakwahnya adalah ayahnya sendiri. Jejak ini terekam dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Ibrahim berkata dengan santun kepada ayahnya, ada satu asnamat alihan, duhai ayah, pantaskah engkau jadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Perhatikan jawaban dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tidak menyambut dengan kasih sayang, ia tidak menyambut dengan santun, tapi ayah Nabi Ibrahim berkata, Arabibun anta an alihati ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sebegitu bencinya engkau kepada Tuhan-Tuhanku, kepada berhala-berhalaku. La illam tantahi la'arjumannaka, kalau kamu tidak berhenti menasihatiku, kalau kamu tidak berhenti menceramahiku, akan kurajam engkau, akan kulemparkan engkau. Wahjurni Maria, tinggalkan aku sendiri, tinggalkan aku selamanya. Itulah yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi lihat apa jawaban Nabi Ibrahim. Salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Selalu keselamatan untukmu, duhai ayahandaku. Aku akan tetap memohonkan ampunan kepada Tuhanku
anakku terhadap dosa-dosa yang telah kau lakukan, karena Tuhanku amat sangat baik kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujian pertama bukan dari orang lain, tapi dari ayah kandungnya sendiri. Selesai kemudian sampai di sini? Tidak. Nabi Ibrahim diuji oleh masyarakat kampungnya, di mana saat itu ketika semua orang sedang sibuk di kebun mereka, sawah ladang mereka, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka, lalu menggantungkan tapaknya ke berhala yang paling besar. Dan ketika orang-orang kampungnya pulang, mereka terkejut melihat berhala mereka sudah hancur semua, hanya menyisakan satu yang paling besar. Lantas mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan sesembahan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, tanyakanlah kepada berhala yang paling besar itu. Sindiran halus yang begitu menohok yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim, kalaulah benar berhala itu Tuhan, kenapa dia tidak mampu menolak bahaya ketika aku menghancurkan mereka? Kalaulah benar berhala itu Tuhan, kenapa ia tidak mampu menghalau kapak yang aku ayunkan untuk menghancurkan mereka? Kalau untuk dirinya saja sendiri dia tidak mampu menolak bahaya, kalau untuk menolong dirinya sendiri dia tidak sanggup, bagaimana mungkin dia sanggup menyelamatkan kalian? Tapi karena yang dihadapi Nabi Ibrahim adalah masyarakat yang sudah gelap mata hatinya, berdebat dengan otak tidaklah mempan, maka mereka menggunakan kekuatan kosong. Saat itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam mereka tangkap. Mereka akan bakar Nabi Ibrahim. Maka diumumkan raja ke raja, pintu ke pintu, bilik ke bilik, ke setiap penjuru kota, diumumkan bahwa seluruh masyarakat dalam satu keluarga harus membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu pula di sudut kota ada seorang nenek yang menangis terseduh-seduh. Saat itu cucunya bertanya, wahai nenekku, kenapa kau bersedih? Kenapa kau menangis? Apakah kau sedih karena Ibrahim akan dibakar? Apa jawaban sang nenek? Aku tidak sedih karena Ibrahim akan dibakar. Yang aku sedihkan, yang aku tangisi, aku ini sakit, aku buta, aku tidak bisa membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Allahu Akbar. Begitulah dahsyatnya gambaran umat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di lain sisi, ternyata ada burung pipit. Ketika kobaran api yang dahsyat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, burung pipit ini mengambil air dengan kalungnya guna memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hewan-hewan yang lain pun tertawa, menyindir, melihat burung pipit. Tuhai burung pipit, bagaimana mungkin kau memadamkan api yang membakar Ibrahim? Jawab burung pipit sederhana. Aku tahu paruhku kecil, aku tahu hanya sedikit air yang bisa kubawa, tapi paling tidak sejarah akan mencatat aku pernah membela kekasih Allah, aku pernah membela Nabi dan Rasulnya Allah, yakni Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, yang patut kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa kita harus memiliki sifat sabar layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra yang ia sangat sayangi, buah hati yang selama ini dinanti-nanti, diminta untuk dikorbankan. Harta bisa dicari, jabatan bisa dipilih, tapi anak dan takkan pernah bisa terganti. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tidak perlu dipertanyakan dan tidak pernah terjadi lagi. Seorang ayah pun tidak mungkin pernah berkata kepada anaknya, engkau adalah anak yang tersayang. Tapi yakinlah bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya takkan pernah bisa dikira. Ia menyayangi anak-anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya ia bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya guyuran hujan. Bahkan ia rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini perintah berat dan teramat sangat berat. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya adalah benar-benar perintah Allah, tanpa ragu ia berkata kepada istri kecil, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Tuhai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.
Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga riwayat yang mengatakan 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya, bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab, Ya if'al ma tu'mar, satajidni insyaallah min as-sabirin. Duhai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kecil sepakat untuk melaksanakan perintah Allah, menjelang detik-detik penyembelihan dan di saat penuh kesedihan, Ismail kecil berkata dengan penuh keikhlasan, Ya abadishtu ridaqi hatta la aqriba wa qut'ani thawbaka hatta la yatanafara 'alaiha syai'un min dami fatarahu ummi fatahzan wa asriqa rasikin 'ala qalbi liyakuna ahwana lil mawti 'alayya fa idza ataita ummi faqra 'alayha salam minni. Duhai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Siksikanlah bajumu agar darahku tidak mengotorimu. Yang mana jika ibu melihat bekas darah ibu, niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangatlah dahsyat. Dan apabila engkau telah kembali dan menemui ibu, sampaikanlah salamku kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak yang sangat ia sayangi. Tapi buah dari kesabaran itulah Allah ganti dengan nikmat yang begitu besar. Allah hanya ingin agar Nabi Ibrahim menghilangkan rasa memiliki terhadap nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut akan tajamnya pisau. Ismail kecil tak takut akan derasnya darah mengalir. Ismail kecil tak takut akan hilangnya nyawa. Ia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak ia kerjakan. Saat ini menjadikan anak yang paham agama dan mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tapi sesulit apapun rintangannya, itu sudah menjadi kewajiban orang tuanya. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tapi seorang anak pun bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seorang anak lahir ke dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita selaku orang tua sibuk mencari harta, sibuk mencari kehidupan dunia, lalu melupakan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama, saat ini mungkin dia mengeluh, saat ini mungkin dia menangis, tapi yakinlah, pada saatnya nanti dia akan bahagia, pada saatnya nanti dia akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orang tuanya yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Begitu juga dengan orang tua. Pada saatnya nanti orang tua tidak akan bangga dengan harta sang anak. Pada saatnya nanti orang tua tidak akan bangga dengan kedudukan sang anak. Pada saatnya nanti orang tua tidak akan bangga dengan jabatan sang anak. Tapi orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia, orang tua akan senang ketika sang anak mampu menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah agama, dan berhasil mendapatkan predikat anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena itulah yang diharapkan oleh orang tua sebagai amal jariahnya. Orang tua akan terus bahagia di kuburnya nanti karena telah berhasil mendidik sang anak sesuai perintah Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ini semua tentang perjuangan dan pengorbanan. Pupuklah iman, suburkanlah iman agar iman menjadi kuat. Karena perjuangan yang dilandasi iman akan membuahkan kemenangan. Berkorbanlah, baik itu harta, pikiran, waktu dan tenaga, bahkan nyawa rela diberikan demi agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar.
إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن